Ibu Widya Paramita, MSc PhD, selaku pembicara kita hari ini. Kemudian Bapak Sahid Susilo Nugroho, Ketua Program Studi Master of Science in Management FEB UGM, sekaligus moderator acara kita hari ini. Dan juga untuk teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam acara MD Research Forum dengan tema Don't Judge a Person by His or Her Social Media Account, Strategi Presentasi Diri Melalui Media Sosial. Sebelum acara kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita ikuti bersama acara kita siang hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Sahid Susilo Nugroho, MSc. Sebelumnya sedikit saya bacakan profil singkat Pak Sahid, moderator kita hari ini. Beliau merupakan alumni dari FEB UGM, merupakan seorang e-marketing enthusiast dengan ketertarikan pada e-word of mouth, online shopping, dan online social media. Ya, langsung saja kita sambut Bapak Sahid Susilo Nugroho. Silakan Pak. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Ya, oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada semua yang sudah hadir di acara berbahagia pada siang hari ini ya. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Sahid Susilo Nugroho selaku Ketua Prodi Magister Sains Manajemen FEB UGM. Nah, dalam rangka promosi prodi sekaligus sosialisasi mengenai program admission atau program admisi mahasiswa baru di semester mendatang ini, kami dari program MD FEB UGM ya, yang terdiri dari 3 program doktor di 3 bidang atau jurusan, juga 3 program magister sains di 3 bidang atau jurusan, menyelenggarakan program REFO ya, Research Forum. Nah, ini yang pertama ini digelar oleh giliran saya, yaitu dari program MSI Manajemen. Nah, berikutnya nanti minggu depan dan minggu depannya lagi cukup menarik juga ya, ada program serupa webinar dari MSI Akuntansi dan MSI Ilmu Ekonomi. Jadi buat teman-teman semua jangan ketinggalan ya, jangan kelewatan karena topiknya bagus-bagus. Yang akuntansi itu bicara mengenai masa depan akuntansi. Nah, ini karena kan sekarang ini era digitalisasi ya. Nah, itu kemudian menjadi sebuah semacam tantangan ya, apakah memang kemudian akuntansi masih diperlukan atau tidak. Nah, ini menarik sekali untuk diikuti ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Saiful Ali. Kemudian dari ilmu ekonomi juga akan menyelenggarakan webinar ya, MSI Ilmu Ekonomi, yaitu dengan topik kartu prakerja. Nah, ini juga topik yang cukup menarik untuk diikuti ya, karena sangat relevan ya dengan kondisi perekonomian yang masih agak sakit karena pandemi. Nah, demikian ya teman-teman, jadi sekilas ya mengenai program REFO yang akan digelar pada kesempatan 3 minggu berturut-turut. Saya ingatkan jangan sampai kelewatan atau ketinggalan karena cukup bagus ya untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Nah, untuk acara pada hari ini kita akan menggelar satu topik yang sangat menarik dan sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari seperti yang kita alami saat ini. Nah, kita akan mengambil topik yaitu mengenai media sosial. Nah, seperti yang kita pahami dan mungkin juga sudah kita alami atau kita jalani sekarang ini ya, hampir semua orang ya itu mungkin memiliki lebih dari 1 akun medsos ya, dengan berbagai macam motif kepentingan. Nah, sebetulnya medsos ini kan tidak hanya sekedar untuk berkomunikasi, menambah jejaring pertemanan ya, tetapi juga banyak manfaat lain yang bisa kita dapatkan. Nah, itulah yang nanti akan kita dengarkan dari pakar kita ya, yang menekuni medsos ini,
Ibu Widya Paramita ya. Nah, Ibu Widya Paramita ini adalah dosen tetap FEB UGM sejak tahun 2012 ya. Jadi sudah 9 tahun, tapi masih kelihatan seperti mahasiswa awet muda. Tapi ya dosen rata-rata seperti itu, jarang dosen terlihat tua, itu jarang, biasanya awet muda karena temennya muda-muda ya, kira-kira seperti itu. Nah, Bu Mita ini lulusan tahun 2008 untuk program sarjana ya, jadi dia lulus sarjana SE dari FEB UGM juga tahun 2008, kemudian melanjutkan studi master di K-pop, nah, di negara Korea. Tapi tidak belajar nari nyanyi loh, bukan loh, tetap belajar ilmu manajemen ya. Jadi meraih gelar Master of Science ya dari Seoul National University. Tapi kalau tidak salah sempat juga magang di studio K-pop. Nah itu, jadi beliau ini juga sedikit-sedikit bisa nari-nari lah gitu. Nggak tahu idolanya siapa? Saya BTS atau siapa ya? Saya nggak tahu. Kalau yang artis prianya saya nggak hafal ya. Kalau artis wanitanya saya hafal, ada Blackpink ya, ada Nancy, Momoland, nah itu ya saya kira budaya Korea sudah berhasil ya mengalkulturasikan diri ya ke berbagai budaya negeri lainnya termasuk Indonesia. Kita sekarang dimulai dari hiburan musik, masuk ke drama, drakor, terus masuk ke kosmetik, terus masuk ke makanan. Jadi lengkap udah. 4 sehat 5 sempurna masuk semua. Nah, kemudian Bu Mita ini melanjutkan studi lagi di Australia. Jadi sebelumnya di Korea, terus mungkin bosan di Korea terus pindah ke Australia di University of New South Wales ya. Mendapatkan gelar PhD. Nah ini cukup lancar ya, dari dalam waktu yang tidak terlalu lama, sejak lulus tahun 2008 menjadi sarjana, 2012 mendapatkan gelar master, kemudian 2021 lulus menjadi doktor. Nah itu ya, jadi demikian ya kira-kira latar belakang pendidikan beliau. Nah, untuk riset interest ini disebutkan beliau menekuni mengenai keperilakuan konsumen dan pemasaran ya. Jadi masih generik, tapi sebenarnya beliau saya lihat di artikel-artikelnya ini, artikel-artikel yang dipublikasikan ini banyak menulis mengenai business ethics ya, kalau nggak salah. Nanti kemudian juga ada beberapa yang terkait dengan media sosial seperti yang hari ini akan dipresentasikan. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Bu Mita ini juga nanti akan didasarkan pada riset yang sudah dipublikasikan di International Journal of Advertising. Ini jurnal yang tidak main-main ya, karena masuk dalam Q1, Q1. Nah ini. Nah, jadi demikian ya teman-teman, profil singkat mengenai Bu Widya Paramita yang kita akrab kita panggil dengan Bu Mita ya, Bu Mita. Oke, baik. Nah, jadi hari ini kita akan mendengarkan obrolan ya, ataupun uraian beliau ya mengenai strategi presentasi diri melalui media sosial. Don't judge a person by his or her social media account. Nah, jadi ini kayak jadi kelingan seperti Tukul Arwana. Don't judge a book by its cover. Tapi ini nggak ada hubungannya sama Tukul loh ya, cuma sekilas saja. Jadi bicara mengenai media sosial ini menarik ya, karena kadang-kadang selalu disalahpahami sebagai pansos. Nah itu loh, pansos itu panjat sosial. Padahal sebetulnya tidak harus seperti itu ya, karena media sosial ini adalah sebuah dunia yang menurut saya bebas, netral ya. Artinya tidak harus selalu kita pahami sebagai hal negatif. Ketika orang itu membagikan cerita hidupnya ya,
apapun ya. Nah ini kan sebetulnya tidak selalu dalam rangka melakukan pansos ya, tetapi bisa jadi dia hanya ingin berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman ya, atau berbagi inspirasi yang mungkin orang lain juga memerlukan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Jadi tidak selalu berarti kemudian narsis ya, tapi bisa juga berarti altruism. Altruism itu kita ingin bermanfaat bagi orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti Bu Mita akan cerita lebih jauh ya mengenai bagaimana sebaiknya atau apa yang harus kita lakukan melalui akun media sosial, dan juga beliau ingin juga agak sedikit ini ya menghubungkan dalam konteks pemasaran ya, social media marketing terkait dengan peranan endorser dan influencer. Nah ini, nanti kadang-kadang orang juga masih bingung apa sih bedanya influencer dan endorser, dan nanti kita dengarkan Bu Mita akan menjelaskan dengan baik. Ya, oke baik teman-teman ya, saya kira saya tidak perlu berlama-lama, nanti sama jadi pembicara bukan moderator lagi, malah kisruh ini. Oke baik, nah sekarang saya persilakan pada Bu Mita untuk menyampaikan uraiannya. Silakan, terima kasih sebelumnya ya. Nuhun sangat Pak Sahid, kemudian selamat datang juga dan terima kasih untuk senior-senior saya di sini. Ini saya semakin grogi. Ini ada Pak Teguh, ada Bu Zuni, kemudian ada Prof. Suwarjono tadi. Saya melihat sepertinya beliau juga bergabung. Dan juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesediaan dan waktunya untuk bergabung dalam acara MD Research Forum ini. Saya sudah diwanti-wanti oleh Pak Sahid sebelumnya, jangan terlalu serius-serius gitu ya. Yang penting kita ngobrol santai-santai aja, yang penting ada manfaatnya, ada ilmunya begitu. Seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Sahid, bahwa saya akan mempresentasikan mengenai strategi presentasi diri melalui sosial media. Saya izin untuk sharing PowerPoint sebentar. Baik. Jadi mungkin ini sebelum kita mulai, saya mohon izin merevisi sedikit ya. Jadi kemarin mungkin ada sedikit misunderstanding mengenai judulnya begitu. Jadi sebetulnya yang saya harapkan itu untuk down-nya itu dicoret. Gitu. Nah, mengapa dicoret gitu ya? Karena memang sekarang ini kan kalau kita lihat ya ada kecenderungan seperti tadi yang disampaikan Pak Sahid juga di pembukaan, ada kecenderungan bahwa orang-orang itu menilai orang lain ya menggunakan media sosial atau sosial medianya begitu. Jadi apa yang disampaikan begitu ya, terlepas dari motif asalnya, apakah itu altruism atau itu narsisism gitu. Audiens atau pengguna media sosial yang lain ya, mereka punya kecenderungan untuk menilai individu berdasarkan postingannya, berdasarkan komentar-komentarnya, atau berdasarkan interaksi individu tersebut melalui sosial media. Nah, oleh karena itu, dari situlah kemudian saya terinspirasi untuk melihat bagaimana strategi presentasi diri gitu ya, sebagai social media user, sebagai pengguna media sosial, apa yang harus kita lakukan supaya penilaian kita mendapatkan penilaian yang positif dari pengguna lain di sosial media seperti itu. Jadi itu inti presentasi dari hari ini. Saya akan masuk dulu ke bagian pertama. Jadi di sini saya akan membahas bagaimana sosial media ini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada salah satu penelitian dan juga data statistik menunjukkan bahwa memang sekarang ini generasi muda terutama
Tapi juga mungkin seperti ibu saya, orang tua saya juga sudah banyak ya menggunakan media sosial, terutama sejak pandemik ini. Jadi interaksi yang sebelumnya itu lebih banyak physical interaction, karena pandemik ini semakin semakin memperkuat peran sosial media itu. Jadi dengan adanya social distancing ya, kemudian dengan adanya kekhawatiran akan virus coronavirus gitu ya. Kemudian sosial media ini seolah-olah menjadi penyelamat kehidupan sosial kita gitu, di mana kita menjadi bisa berinteraksi dengan orang-orang yang sebelumnya kita kenal, bahkan banyak sekali dari kita yang kemudian mendapat teman baru gitu ya di sosial media ini. Bahkan sebelum pandemi ya, ini sudah ada kecenderungan seperti itu, bahwa generasi muda sekarang mereka juga memanfaatkan sosial media itu jadi untuk berteman gitu ya. Saya lihat keponakan saya, anak saya gitu ya, mereka memanfaatkan media sosial, jadi sesampainya di rumah mereka masih berbicara dengan teman, mereka melihat kabar teman saat liburan, kita juga demikian gitu. Jadi sosial media dan kehidupan interaksinya di kehidupan nyata itu menjadi tidak terpisahkan lagi. Misalnya saya dengan Pak Sahid gitu ya, Pak Sahid melihat saya posting kehidupan saya ketika saya studi. Kemudian Pak Sahid menanyakan kabar berdasarkan apa yang saya posting gitu ya. Jadi ini saling mendukung satu sama lain ya, menjadi sesuatu yang terintegrasi seperti itu. Nah, kemudian ini jadi disinilah kemudian kita welcome to the mixed modality friendship. Sekarang hubungan itu menjadi mixed modalities, tidak lagi hanya kita tidak lagi bisa memisahkan antara interaksi kita di dunia nyata dengan interaksi di sosial media. Kemudian fenomena yang lain, ya ada tren generasi Z mencari jodoh di media sosial gitu ya, yang tren itu meningkat selama pandemi gitu. Nah ini sebetulnya menunjukkan satu hal yang menarik, bahwa mencari jodoh itu kan sesuatu yang lebih intens lagi ya, secara emosional, secara kognitif gitu ya, tidak seperti hanya mencari teman gitu, ini mencari jodoh gitu di media sosial. Yang itu mengindikasikan bahwa kepercayaan orang dengan media sosial itu juga semakin meningkat gitu ya, bahwa ketika kita berinteraksi di media sosial itu semakin individu atau konsumen itu mulai merasa lebih aman gitu, bahkan bisa mencari jodoh di media sosial seperti itu. Dan juga mungkin itu juga mengindikasikan bahwa sosial media literasi dari konsumen juga meningkat gitu ya, di mana sekarang kita sudah mengetahui bahwa ada fitur-fitur yang bisa menjaga keamanan gitu ya dalam berinteraksi, dalam berinteraksi khususnya ya dengan orang lain di media sosial. Seperti misalnya fitur private sharing, atau misalnya ketika kita menerima pertemanan, kita bisa mereview dulu. Jadi dengan adanya itu, dengan adanya sosial media literasi yang meningkat ya, orang juga kemudian lebih nyaman dan merasa lebih aman dengan menggunakan media sosial ini. Kemudian fenomena lain di dunia kerja profesional, sosial media ini juga dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan untuk employee recruitment. Ya, ini kita sebut dengan social recruitment. Jadi ada data statistik yang mengatakan bahwa 90%, ini surveinya di konteks US gitu ya, 90% dari perusahaan ya melaporkan bahwa mereka sudah meng-hire seseorang melalui LinkedIn gitu ya. Jadi ini memang LinkedIn ini kan memang sosial media yang khusus menampilkan CV seperti itu ya. Jadi seperti online CV gitu ya, terutama untuk orang-orang yang biasanya memang job seeker gitu ya, atau memang passive job seeker. Dalam artian orang-orang tersebut sudah mempunyai pekerjaan saat ini, tetapi selalu open terhadap tawaran-tawaran pekerjaan yang lebih baik seperti itu, atau kita sebut sebagai passive job seeker seperti itu.
Kemudian survei lainnya mengatakan bahwa 80% ya employers mengatakan bahwa social recruiting ini membantu mereka untuk menemukan pasif kandidat itu tadi. Jadi orang-orang yang sebenarnya sudah punya pekerjaan begitu ya, dan mereka kan kecenderungannya mereka tidak akan melamar pekerjaan itu. Tetapi kalau di approach gitu ya, ketika employers atau perusahaan-perusahaan ini melihat ada kandidat yang potensial, mereka akan approach seperti itu. Jadi ini membantu mereka untuk menemukan passive candidates ya. Nah, kelebihan lain sosial media ini untuk employee recruitment, dia juga menyediakan fasilitas untuk background check, di mana perusahaan bisa menilai kepribadian dari calon kandidat karyawan tersebut ya yang direkrut itu melalui postingannya, melalui bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang lain, gitu ya, bagaimana apa saja yang dia sukai itu kan kelihatan semua ya di sosial media. Misalnya saya follow akun ini, atau misalnya kemudian di situ ada fitur likes kalau di Facebook ya, jadi menunjukkan apa saja yang kita sukai gitu ya. Apakah kita mempunyai hobi yang kira-kira relevan dengan perusahaan yang akan meng-hire atau employer tersebut. Nah, jadi ini seperti apa ya? Seperti memberikan an organic and true resume. Jadi kalau resume biasanya dibuat-buat gitu ya, kita kan biasanya kalau bikin resume atau CV itu kan kita desain sedemikian rupa. Tapi para employer ini menganggap sosial media ini memberikan suatu resume yang lebih jujur begitu mengenai seseorang. Nah, sehingga dampaknya sebagai mungkin calon employee atau individu kita ya seperti ini pengguna sosial media memang harus berhati-hati ketika kita berinteraksi di sosial media. Hanya saja memang sayangnya saya melihat ada kecenderungan bahwa orang itu cenderung lebih berani ketika berinteraksi di sosial media dibandingkan ketika berinteraksi di dunia nyata gitu. Jadi kalau di dunia nyata biasanya kalem gitu ya, di sosial media ada saja yang kemudian lebih berani gitu mengungkapkan pendapat gitu ya. Nah, ini yang perlu mungkin diwaspadai karena ternyata sosial media ini juga menjadi jalan bagi orang lain untuk menilai kita gitu ya. Terutama mungkin ini perlu diperhatikan untuk teman-teman yang misalnya sedang dalam posisi mencari pekerjaan atau mungkin tadi ya passive job seeker seperti itu. Nah, ya tadi seperti yang saya sampaikan juga, dengan melihat akun seseorang kita bisa melihat apa sih sebetulnya passion dari orang tersebut, apakah dia memang orang yang cocok, yang biasanya kalau di sesi interview atau di CV offline CV itu kan biasanya bisa direkayasa gitu, sedangkan di sosial media ini kecenderungannya lebih jujur. Kemudian fenomena yang keempat itu sosial media untuk bisnis ya. Kita lihat sebetulnya untuk bisnis ini bisa dilihat dari di sini saya akan meng-highlight dua aspek. Yang pertama dari sisi kita sebagai pengguna sosial media ya. Sekarang banyak sekali pengguna sosial media yang kemudian berubah menjadi influencer gitu ya. Mereka memanfaatkan sosial media itu dengan sangat baik gitu ya, di mana dia membagi informasi yang itu memang banyak pasarnya yang membutuhkan informasi tersebut gitu. Dan banyak konsumen atau pengguna sosial media lain yang tertarik dengan informasi yang dibagikan oleh orang-orang tersebut, sehingga itu membuat mereka menjadi seorang influencer. Di mana statistik menunjukkan ya, survei menunjukkan bahwa rata-rata influencer itu mereka menghasilkan $31 per jam gitu ya, jadi sangat tinggi gitu, apalagi kalau di Indonesia ya gitu ya. Untuk influencer ada micro influencer, kemudian ada mega influencer, jadi ini ada berbagai macam influencer. Nah, mereka biasanya memang mendapat pengguna sosial media, mereka akan bisa menjadi influencer ketika memang mereka bisa membagikan informasi-informasi yang relevan
yang dibutuhkan oleh pengguna sosial media yang lain. Jadi kalau kita lihat influencer biasanya mereka memang terbagi-bagi ya menjadi berbagai macam kategori gitu ya. Ada influencer khusus di bidang masak memasak gitu ya. Ada influencer khusus di bidang sport atau musik misalnya. Di sini ada Pak Hari Wibowo nih. Pak Hari Wibowo nih juga influencer gitu ya. Bagian masak memasak ya Pak Hari. Gitu. Jadi dan humor itu juga membuat orang tertarik gitu ya. Nanti siapa tahu lama-lama bisa jadi mega influencer dengan pendapatan yang bisa mencapai 15.356 per month gitu ya, which is sangat tinggi sekali. Nah, itu tadi dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwa sosial media ini juga membawa banyak opportunity gitu ya dalam kehidupan seseorang. Gitu. Ketika kita memanfaatkannya dengan baik, dengan tepat, gitu ya, itu bisa mendatangkan banyak manfaat. Kemudian dari sisi pengusaha ya, jadi pengusaha gitu ya, pemilik satu usaha atau pemilik merek gitu ya, dia menggunakan media sosial juga untuk banyak untuk bisa meningkatkan penjualannya, untuk sebagai sumber pendapatannya gitu ya. Misalnya mereka bisa memprospek calon konsumen gitu ya dengan promosi-promosi produk gitu ya. Di Instagram saya banyak sekali permintaan pertemanan gitu ya dari berbagai merek atau berbagai macam produk gitu ya. Di mana dengan itu mereka berharap supaya mereka bisa memprospek konsumen ini, calon konsumen ini. Yang kedua, dengan sosial media, pemilik merek juga bisa meningkatkan awareness, brand awareness. Jadi tadinya kita nggak tahu merek itu, gitu ya. Si pemilik merek ini kemudian meng-hire influencer untuk mengulas produknya, di mana itu akan membuat pengguna sosial media yang lain akan semakin aware mengenai mereknya. Ya. Jadi intinya memang si sosial media ini menjadi satu media pemasaran yang sekarang cukup penting gitu ya untuk meningkatkan penjualan dari suatu merek. Nah, kemudian di sini juga dilihat bahwa sosial media itu bisa meningkatkan penjualan gitu ya. Jadi semakin lama kita mengelola sosial media, semakin tinggi interaksi kita dengan konsumen, dengan calon konsumen, maka semakin tinggi pula sales yang bisa kita atau penjualan yang bisa kita dapatkan dari sosial media tersebut. Nah, mungkin ini ada kaitannya lagi ya dengan tingkat kepercayaan tadi. Jadi semakin sering suatu merek berinteraksi dengan individu, maka tingkat kepercayaan individu tersebut juga meningkat terhadap si merek tersebut. Nah, sosial media ini membantu merek untuk bisa berinteraksi dengan konsumen dengan cara yang murah gitu ya dan mudah seperti itu. Oke, nah kemudian tadi dari paparan-paparan sebelumnya kita bisa menyimpulkan bahwa sosial media ini provide a lot of opportunities. Dia menawarkan berbagai macam kesempatan gitu ya untuk kita, dari mulai kita sebagai pencari pekerjaan sampai ketika kita memiliki satu usaha atau mungkin sekedar mencari jodoh gitu, bukan sekedar ya, ini penting gitu ya, mencari jodoh gitu ya. Jadi banyak sekali kesempatan yang ditawarkan oleh sosial media. Nah, tetapi mungkin ini personal decision ya, tapi masih banyak orang yang menganggap bahwa saya nggak akan menggunakan sosial media gitu ya. Saya tidak suka sosial media, atau mungkin aku akan menggunakan sosial media ya seadanya aja gitu ya. Nah, atau mungkin aku akan menjadi passive reader aja di sosial media. Masih banyak yang seperti itu ya. Jadi, itu memang personal choice gitu ya. Tetapi ketika di sosial media itu menawarkan banyak kesempatan dan kita memutuskan untuk tidak menggunakan sosial media ya, itu berarti dengan kata lain kita menjauh dari kesempatan-kesempatan tersebut gitu ya. Ini kalau bahasa peneliti ada publish or perish gitu ya. It's your choice. Ini saya ambil satu meme yang cukup relevan gitu ya.
bahwa dia ketika sebagai akademik dia harus publish multiple papers per year gitu ya. Sebagai seorang konsultan atau mungkin profesional yang lain ya, dia harus posting di sosial media ya sebanyak-banyaknya dalam 1 minggu supaya stay visible gitu, supaya orang itu tetap menyadari keberadaan kita, supaya kita tetap up to date dengan kabar orang lain gitu. Kita mau tidak mau nih harus involve atau harus mengambil bagian di sosial media tersebut gitu. Nah, akan tetapi tadi ya seperti sudah disampaikan bahwa ketika di situ banyak kesempatan ya ada juga resikonya gitu ya, ketika memang tidak di-manage dengan baik ya mungkin justru akan menimbulkan kesan-kesan yang negatif tadi seperti disampaikan Pak Sahid, ada pansos ya, ada mungkin narsisisme gitu ya. Nah, itu kan sebetulnya persepsi negatif dari orang lain ke pengguna sosial media gitu ya. Dan persepsi itu tentu saja juga datangnya dari bagaimana seseorang mempresentasikan dirinya di sosial media. Ya, kalau di sini bisa kita lihat bahwa di sosial media pun ya ada 2 macam interaksi, tipe interaksi ya. Yang pertama backstage, itu misalnya dengan instant messaging, WhatsApp gitu ya, kita bisa japri gitu ya. Nah, kemudian di situ komunikasi kita juga tidak terlihat oleh umum. Tapi di sini ada front stage ya. Front stage ini penontonnya lebih banyak. Artinya memang impact-nya juga lebih besar gitu ya. Tetapi front stage ini juga memang harus lebih di-manage dengan hati-hati. Misalnya ketika kita mengupload suatu posting di Instagram, lalu bagaimana kita menyusun profil diri kita ya di akun sosial media kita. Nah, itu sebetulnya merepresentasikan mass communication gitu ya. Jadi kita harus lebih berhati-hati bagaimana kita bisa mempresentasikan diri kita ketika kita sedang berada di panggung gitu, supaya orang lain punya persepsi yang positif terhadap diri kita. Nah, ini kan sebetulnya prinsip ini tidak berbeda ya dengan interaksi kita di dunia nyata gitu. Kita selalu mau orang lain punya persepsi yang positif tentang diri kita. Kita nggak mau orang memiliki negative perception atau persepsi yang negatif mengenai diri kita gitu. Jadi di sini makanya ada konsep yang namanya self presentation strategy yang akan saya bahas selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu nih supaya Bapak Ibu tidak bosan, mungkin saya bisa minta tolong untuk mengakses link di bawah ya, ada quiz gitu ya. Untuk Bapak Ibu bisa scan barcode-nya atau bisa melalui link ini ya. Kemudian nanti menjawab pertanyaan yang ada di link tersebut. Mungkin bisa dimulai jika Bapak Ibu sudah siap ya. Maaf. Linknya kok nggak bisa diklik ya? Nggak bisa diklik nih Pak. Atau mungkin saya kirim lewat chat, Prof. Sebentar. Ini karena linknya. Oh, lewat chat? Iya, saya akan kirim lewat chat. Di-scan aja Pak, di-scan pakai HP, masuk langsung ke Menti. HP saya nggak ready, ya sudah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya kirim biar dijawab lewat orang chat. lain. Saya kirim lewat chat, Prof. Di-share ke chatbox. Saya share Ke chat lewat aja chat. bisa, kalau ke chat kan bisa diklik. Betul, saya kirim lewat chatbox, Prof. Nah. Ya bisa sambil di-share lagi ya Mbak Mita, saya pengen nyoba yang apa? Oh yang scan. Oh scan, ya saya share. Bentar. Dan pakai browser HP langsung. Kalau scan bisa langsung ke ya, bisa langsung monitor. Ya, tapi kadang-kadang nggak mau karena kontras yang kalau kertas sih bisa. Ini sudah belum ya? Linknya bisa diakses atau tidak ya bisa Bapak? Sekarang. Oh iya, matur nuwun. Sudah dan sudah dijawab. Iya. Baik, terima kasih. Nanti saya akan lihat hasilnya. Kalau nggak punya sosial media nggak bisa menjawab.
Enggak, itu pakai Mentimeter apa? Mentimeter nggak pakai sosmed toh? Beli saja Pak Bambang. Iya. Oke, baik. Kemudian saya akan lihat hasilnya. Oke, di sini bentar. Wah, ini ketahuan ini saya dengan Oke. Baik, Kalau Pak Teguh biasanya share kartun. iya. Nggih. Oh, sebentar. Ini untuk melihat hasilnya kok mendadak hilang. Saya lihat hasilnya dulu. Oke. Ya. Slide-nya. Mohon maaf ini kok saya tiba-tiba jadi kehilangan arah. Maaf. Ini, oh ya, ini sudah masuk. Oh, maaf, belum. Sebentar, ini kalau untuk melihat hasilnya pakai apa ya? Kok saya lupa. Bentar. Bu Mita login tuh harusnya. Oke, saya sudah login Pak, tapi ini kok show result. Tapi kok nggak mau ya Pak? Sebentar, maaf. Biasanya otomatis kelihatan langsung gitu. Iya ya. Statistiknya itu. Iya, Summary-nya itu loh. Enggak, ini kok nggak mau ya? Ya sabar. Baik, sebentar. Ada Aduh, yang mohon menjawab di chat, Bu Mita. Oh ya, baik. Sebentar. Oh, baik. Sambil di-share. Oh, baik. Saya coba nggih. Ini kok mendadak. Grogi saya, Pak, ini. Biasanya pakai keluar hasilnya, ini kok saya share ininya. Saya present, kemudian saya share begitu nggih? Oke. Ya, share untuk Mentimeternya mau keluar ya. Maaf. Ini untuk share Mentimeternya ini ya, tapi kok tidak mau ya? Nggak mau keluar ya. Tetap nggak mau ini Pak. Ya wes meneh. Oh iya, nanti aja. Kok hilang ya? Diselidiki. Oh, baik. Ya sudah, kalau gitu saya lanjutkan saja untuk presentasinya. Oke, mohon maaf atas technical problemnya. Baik, tapi jadi begini. Nah, kita melihat bahwa ada berbagai macam. Biasanya kita kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, ketika kita memang berinteraksi di sosial media, kemudian kita ingin bahwa orang lain atau pengguna sosial media yang lain itu mempersepsikan kita secara positif, gitu ya. Dan itu sangat umum, tidak hanya di sosial media saja, tapi juga di kehidupan yang nyata. Jadi itu memang, tetapi ketika kita bicara mengenai sosial media ya, bagaimana strateginya supaya orang lain itu mempersepsikan kita secara positif. Nah, yang umum dilakukan oleh pengguna sosial media adalah sharing mengenai hal-hal yang positif yang terjadi pada dirinya. Misalnya ketika kita mendapatkan suatu kita punya achievement atau prestasi, gitu ya, kita berusaha untuk sharing. Ketika kita melakukan hal yang baik, kita sharing.
ketika kita pergi ke tempat-tempat yang menarik, yang itu mungkin lagi hits gitu ya, kita sharing. Intinya adalah untuk meng-highlight aspek positif yang kita miliki gitu ya, apapun itu gitu, entah itu dalam bentuk kekayaan, prestasi, atau mungkin keberuntungan, atau mungkin apapun itu gitu ya. Nah, itu disebut dengan strategi presentasi diri. Nah, intinya adalah untuk mendapatkan kesan atau impresi yang positif dari orang lain terhadap dirinya. Nah, ini adalah suatu hal yang umum gitu ya. Nah, terkait dengan strategi itu sendiri, jadi penelitian yang sudah ada menunjukkan bahwa ada dua gitu ya jenis, kita bisa lihat ada dua research di sini yang menunjukkan ada kategori dari strategi presentasi diri kita itu tadi. Yang pertama adalah true self versus strategic self ya, di mana ketika kita bicara mengenai true self ya, orangnya cenderung ya apa adanya gitu ya, menyampaikan. Kalau dilihat dari foto itu fotonya biasa gitu ya, nggak yang foto yang artinya autentik gitu ya fotonya, misalnya bukan foto-foto yang terlihat terlihat on stage, terlihat berpose, terlihat pakai filter gitu ya. Nah, ini true self gitu. Jadi versus strategic self gitu ya, di mana dia tidak akan memperlihatkan foto-fotonya dalam keadaan yang kira-kira bisa dipersepsikan negatif, misalnya benar-benar bangun tidur gitu ya, atau misalnya ketika rumahnya lagi berantakan, atau misalnya ujiannya dapat jelek gitu ya, tidak akan diposting gitu. Nah, ini ada dua strategi itu berdasarkan Zhang, Guzi, and Cho pada tahun 2018. Nah, strategi lainnya yang menarik di sini dan akan menjadi topik bahasan hari ini adalah strategi bragging versus humble bragging. Nah, untuk meng-highlight aspek-aspek positif itu ya, ada orang yang menyampaikannya secara straightforward. Artinya, ya sudah, aku mau memamerkan aspek positif dari yang ada pada diriku, ya aku sampaikan apa adanya gitu ya, tidak malu-malu, tidak sungkan-sungkan gitu. Aku barusan ini nih lulus, aku gajiku 20 juta sekian atau 100 juta sekian gitu ya. Nah, itu masuk kategori ke bragging gitu ya. Kemudian yang kedua ada humble bragging. Nah, ini yang menarik kemudian. Ini sebetulnya humble bragging ini filosofinya mirip dengan filosofi orang Jawa gitu ya. Jadi nggak enak, sungkan gitu ya, sopan gitu ya. Jadi tapi punya niat untuk meng-highlight aspek positifnya, tetapi ditutup-tutupi dengan misalnya paparan yang bertujuan untuk seolah-olah supaya terlihat humble gitu. Atau misalnya mau pamer tapi kelihatan seperti komplain, padahal sebenarnya mau pamer. Nah, ini sebetulnya ini yang disebut dengan humble bragging itu. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Mungkin kalau teman-teman, Bapak Ibu sekalian udah familiar dengan salah satu postingan yang kayaknya udah umum banget gitu ya. I woke up like this gitu ya. Jadi ada foto orang bangun tidur gitu ya, seolah-olah dia bangun tidur seperti itu, padahal sebenarnya dia mau pamer bahwa dia habis pasang bulu mata gitu ya. Jadi ketika bangun tidur itu terlihat tetap cantik ya. Sebenarnya itu yang mau di-highlight gitu ya. Tapi di sini tulisannya adalah I woke up like this gitu ya. Seolah-olah mau mengatakan bahwa ini loh aku baru bangun tidur gitu. Padahal sebenarnya mau memperlihatkan bahwa aku bangun tidur aja cantik gitu. Nah, itu salah satu contoh humble bragging. Nah, humble bragging ini secara konsep memang definisinya adalah strategi presentasi diri dengan menutup-nutupi niat menyombongkan atau membanggakan diri sendiri ya, dengan cara berusaha merendahkan diri atau merendah gitu ya, atau ditutupi dengan komplain gitu. Nah, survei menunjukkan bahwa strategi ini sangat populer gitu ya, digunakan baik oleh influencer, selebriti maupun oleh kalangan pengguna sosial media pada umumnya.
70% pengguna media sosial pernah melihat status atau postingan yang mengandung humble brag. Nah, ini salah satu survei menunjukkan demikian. Berarti kan ini populer gitu ya. Dan kalau populer sebagai strategi itu berarti bisa kita asumsikan bahwa orang-orang percaya bahwa sebetulnya strategi humble brag ini efektif gitu untuk meng-highlight aspek positif dari diri kita ya, untuk menyampaikan prestasi kita gitu ya, dan mendapatkan impresi positif dari orang lain gitu. Karena banyak dipakai gitu ya. Berarti kan orang-orang percaya seperti itu ya, ini efektif nih untuk mendapatkan citra positif. Nah, ini contoh-contoh humble bragging tadi yang saya sebutkan, salah satunya ya, I woke up like this, tapi padahal kondisinya seperti ini gitu ya, sangat cantik gitu. Nah, kalau orang yang menggunakan strategi yang true self gitu ya, bangun tidur kan udah bener-bener berantakan rambutnya gitu ya, masih bau bantal gitu, walaupun nggak kelihatan kalau di sosial media. Kemudian ini di sini ada contoh lainnya ya, huge promotion at this work this week. Gitu. Jadi dia mengatakan seolah-olah di kantornya itu ada promosi besar-besaran gitu ya, makanya dia mendapat gaji sampai 6 figures. Ya, padahal sebenarnya dia mau mengatakan bahwa gajiku tuh 6 figures gitu ya, tapi dia berusaha merendah dengan mengatakan bahwa ini kantorku lagi promosi kayaknya nih, masa gajiku sampai 6 digit gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian ini ada beberapa daftar juga ya, humble brags ya. Ini biasanya ini digunakan ketika kita wawancara pekerjaan nih kan, mengatakan bahwa oh saya tuh orangnya perfeksionis ya. It's hard to deal with gitu. Saya tuh sampai capek karena saking perfeksionisnya. Sebenarnya mau bilang kalau saya perfeksionis gitu ya. Atau misalnya ini mengatakan bahwa aku tuh paling nggak bisa berbuat tidak baik kepada teman-temanku. Padahal dia mau mengatakan bahwa aku tuh orangnya baik gitu ya. Nah, itu kan apa ya, contoh-contoh bahwa kita mau meng-highlight aspek positif dengan cara merendah. Contoh lain dengan komplain. Nah ini misalnya ini, it makes me physically sick that you have a PhD at the age of 25. Padahal dia mau mengatakan bahwa aku ini udah PhD loh, umurku 25 gitu. Kemudian misalnya ini, I have no idea how I got accepted to all the top schools gitu ya. I'm so exhausted from getting elected to leadership position all the time. Gitu kan, dia mau mengeluh gitu. Seolah-olah dia mengeluh bahwa dia capek gitu ya. Dipilih terus gitu. Padahal dia mau mengatakan bahwa dia selalu terpilih dalam posisi sebagai pemimpin gitu kan. Nah, ini contoh lain humble brag ya. Nah, mungkin sekarang Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mencoba mengingat-ingat. Pernah nggak bikin postingan kayak gini? Tadi sebetulnya inti kuisnya tuh sebenarnya itu tadi ya. Tapi mohon maaf karena tidak bisa. Nah, ada technical problem. Udah keluar, Bu. Saya share ya. Oh, baik Pak. Oke. Oh iya, baik Pak. Di punya Bu Mita dimatikan dulu. Oke, iya. Siap. Ini hasilnya nih Bu. Sudah kelihatan hasilnya? Belum Pak. Masa belum kelihatan? Di saya belum Pak. Ya, sudah. Oke, nah ini pertanyaan yang pertama, sebenarnya tadi hal apakah yang biasanya Anda unggah atau Anda posting di sosial media. Nah ini kan bisa dilihat ya sebagian besar. Terima kasih Pak Sahid sebelumnya, matur nuwun. Nah ini bisa dilihat ya, sebagian besar itu ingin memposting hal yang membanggakan gitu ya, 32 dari berapa ini totalnya ya, tapi ada 32 orang, 51 ya. Nah ini mengatakan akan memposting hal yang membanggakan gitu kan. Nah di kuis yang berikutnya sebenarnya, jadi di survei berikutnya itu tadi saya sebetulnya ingin membuat suatu eksperimen gitu ya, bahwa ketika saya menyebutkan suatu hal yang membanggakan, saya mau meminta Bapak Ibu untuk membayangkan ketika ada hal membanggakan itu statusnya seperti apa gitu ya. Misalnya ketika lulus atau diterima di MD gitu, itu kan sangat membanggakan gitu ya. Nah itu statusnya kira-kira akan seperti apa, itu yang tadi sebetulnya ingin saya lihat. Tapi karena udah terlanjur ketahuan ini apa yang disebut humble brag dan bragging, jadi mungkin next time mungkin kita lanjutkan. Matur nuwun Pak Sahid. Terima kasih.
Nah, itu saya lanjutkan lagi. Nah, ketika itu ya ada dua macam nih yang biasanya, atau mungkin orang yang benar-benar secara langsung breaking aja gitu kan. Nah, humble breaking ini melihat dari popularitasnya memang dirasa lebih pantas, lebih efektif ya untuk menciptakan persepsi positif. Nah, lalu kita lihat di sini dari penelitian-penelitian yang lain ya, kita bisa melihat bahwa humble break ini efektif gitu ya. Ada yang memandang efektif, makanya dia populer ya. Jadi dia dengan humble breaking ini dia bisa mempromosikan aspek positif dengan cara yang halus tanpa terkesan menyombong. Karena seperti yang kita tahu ya, orang yang sombong itu kan dipersepsikan negatif gitu ya. Jadi orang percaya bahwa humble break ini bisa menutup-nutupi kesan sombong tersebut. Nah, tetapi penelitian yang lain menunjukkan, ini penelitian dari Caesar, Gino, and Norton, jadi ini adalah peneliti-peneliti yang hebat dari Harvard gitu ya. Mereka menemukan bahwa humble break ini justru menimbulkan persepsi negatif gitu ya, karena sebetulnya orang itu tahu gitu, walaupun kita berusaha menutup-nutupi, kalau kita mau menyombong ya, most of the time itu tidak berhasil ditutupi gitu, sehingga walaupun kita sudah seolah-olah komplain, seolah-olah merendah gitu, tetap niat braggingnya ini kelihatan. Jadi justru efeknya itu semakin buruk karena kita akan dinilai fake, kita akan dinilai tidak tulus, kita akan dinilai tidak jujur gitu ya, karena melakukan humble brag ini. Dan yang kedua juga tidak dapat dipercaya, kan serem gitu ya, ternyata justru persepsinya menjadi negatif. Ya ini bahkan ya dari penelitian Caesar, Gino, and Norton ditemukan bahwa lebih baik kita menyombong saja secara secara langsung tanpa harus ditutup-tutupi. Itu bahkan lebih persepsi orang akan lebih positif dibandingkan jika kita melakukan humble bragging. Padahal sebetulnya ya orang yang melakukan humble bragging kan niatnya sebenarnya dia tidak mau berusaha untuk polite gitu ya, menutup-nutupi niat sombongnya gitu. Tapi ternyata persepsinya justru lebih negatif gitu ya. Nah, ini kan ada dua kubu gitu ya, dua temuan ini, bahwa itu populer dan dianggap efektif, tapi ternyata kok riset menunjukkan demikian gitu. Ini juga ada salah satu artikel di Sydney Morning Herald gitu ya. Pada saat itu dia mengulas beberapa influencer yang kemudian menghadapi social media backlash gitu ya, karena mereka mengunggah postingan yang berbau humble brag. Salah satunya ada model yang dia liburan di Bali gitu ya, dia memandang sawah yang terbentang hijau gitu dengan beberapa petani gitu ya yang sedang bekerja di sawah. Kemudian dia mengatakan bahwa aku melihat pemandangan yang hijau ini, aku cuma membayangkan betapa berbedanya hidupku dengan hidupnya si petani gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya niatnya dia mau menunjukkan bahwa dia itu punya empati gitu ya, dia punya punya yaitu empati gitu ya, atau simpati terhadap si petani tersebut. Tapi justru itu menimbulkan backlash gitu, karena orang merasa bahwa loh, kamu mau mengatakan apa sih sebenarnya? Apakah kamu mau mengatakan bahwa hidupmu itu jauh lebih baik gitu ya, atau kamu mau merendahkan kehidupan si petani tersebut gitu. Jadi ini yang salah satu artikel yang cukup menarik, dan di artikel ini juga terdapat beberapa contoh influencer lain yang menghadapi social media backlash karena menggunakan humble bragging. Nah, dari situ saya dan rekan saya Bapak Felix Septianto yang kebetulan tadi saya lihat namanya ada hadir juga, tapi mungkin sekarang sudah quit sepertinya karena di New Zealand sudah malam gitu ya. Nah, jadi di sini kami meneliti sebetulnya humble bragging itu apakah betul dia efektif atau sebetulnya itu akan menimbulkan persepsi negatif gitu ya. Nah,
Kami ya mempropose satu moderating variable atau variabel yang bisa menjelaskan gitu ya kenapa ada perbedaan ini tadi temuan bahwa humble brag dinilai positif, tapi juga beberapa penelitian menemukan bahwa justru dinilai negatif. Gitu. Apa sih sebetulnya yang menjelaskan itu? Nah, kami propose bahwa sebetulnya humble brag ini ya efektivitasnya itu tergantung siapa yang melakukan. Kalau dalam konteks kami, ini kami melihat selebriti versus influencer. Nah, selebriti ini kan sebetulnya dianggap sebagai high status gitu ya. Karena selebriti biasanya apa ya, memang dianggap sudah established gitu sebagai public figure gitu ya, dan dia punya kehidupan yang glamor, punya kompetensi yang sudah tidak diragukan. Sedangkan kalau influencer itu kan ibarat selebriti, dia masih starting up gitu ya, dan dia levelnya mungkin hanya level sosial media gitu, walaupun tidak jarang juga influencer yang kemudian turning into selebriti gitu, kemudian dia menjadi selebriti. Tapi di sini memang kita pisahkan dua ini. Nah, kita mau melihat kalau influencer itu kan sebetulnya lebih banyak dilihat sebagai seperti orang awam pada umumnya ya. Kita melihat influencer itu ya seperti kita gitu ya, pengguna sosial media yang secara umum, tapi dia memang sering membagikan informasi-informasi terkait dengan satu topik gitu ya, dan itu bermanfaat bagi pengguna sosial media yang lain. Jadi kalau diukur statusnya, biasanya akan dilihat bahwa statusnya itu setara dengan pengguna sosial media yang lain ya. Ya biasa aja gitu. Nah, di sini jadi kita berusaha untuk menemukan sebetulnya apakah humble bragging ini efektif ya? Apakah itu tergantung siapa yang melakukan gitu ya. Kami menggunakan teori ini violation theory dari Warren and McGraw tahun 2016 ya, yang pada intinya teori itu mengatakan bahwa individu atau orang ya biasanya menganggap perilaku yang tidak acceptable atau menyimpang dari norma sosial atau norma apapun gitu ya, tapi penyimpangannya itu mild, itu lucu gitu ya. Seperti misalnya kalau kita lagi bercanda dengan teman gitu ya, kadang-kadang kan yang sarkastik atau mungkin yang jorok-jorok dikit gitu ya, itu kan lucu gitu ya. Tapi kalau jorok banget gitu, kita menganggap bahwa itu keterlaluan, maka kita marah biasanya. Nah, kenapa kita menggunakan teori tersebut? Karena kita merasa bahwa saya dan co-author saya merasa bahwa perilaku menyombong itu kan suatu yang menyimpang dari norma sosial ya, bahwa ketika kita tahu ada orang menyombong itu biasanya dianggap kita nggak suka gitu ya, kita irritated gitu, kita merasa nggak suka lah gitu ya. Nah, tetapi bisa jadi ya ada situasi-situasi tertentu yang membuat seseorang ketika menyombong itu jadi lucu gitu. Nah, kapankah itu terjadi? Nah, itu yang ingin kita lihat. Nah, di sini tadi seperti yang sudah saya sebutkan, apa bedanya influencer dan selebriti ya, dari aspek status, dari aspek visual identification ya, di mana orang itu cenderung pengen jadi seperti selebriti gitu ya. Selebriti itu terlihat di atas gitu. Jadi kita punya keinginan untuk jadi seperti itu gitu ya. Tapi kalau influencer itu biasanya dipersepsikan sebagai ordinary, approachable, and authentic atau asli gitu ya. Kemudian selebriti itu higher status dan influencer. Nah, kemudian apa yang kita propose di sini? Kita propose ketika humble brag itu dilakukan oleh orang dengan status yang tinggi, itu akan lebih acceptable. Karena misalnya kita lihat artis cantik, dia mengatakan aku capek sekali nih gitu ya, kok setiap saya jalan di mall itu orang-orang minta tanda tangan gitu ya. Apakah kita akan menilai itu sebagai hal yang fake gitu ya? Mungkin enggak gitu, karena namanya selebriti kita tahu bahwa
dia pasti dikejar-kejar oleh fans. Dia pasti akan banyak yang minta tanda tangan dan itu bisa jadi memang melelahkan, gitu ya. Maka kita tidak akan melihat itu sebagai sebagai upaya untuk menutup-nutupi perilaku menyombongkan diri. Tetapi ketika itu dilakukan oleh orang biasa gitu yang belum jadi artis-artis banget gitu ya, maka kita akan punya kecenderungan, kita akan punya persepsi bahwa kamu kok justru akan terkesan menyombongkan diri gitu ya, justru akan terkesan kelihatan seperti kita ini tidak natural atau mungkin inkompeten gitu ya, bahwa belum jadi artis aja udah komplain gitu, mau tanda tangan, mau dimintain tanda tangan atau mungkin dilihat sombong gitu kan. Nah, kemudian ada lagi temuan yang mengatakan bahwa ketika orang yang punya status tinggi atau selebriti itu dia mengeluh gitu ya, itu akan terlihat cute gitu. Jadi kalau ada yang mengeluh tapi orang artis mengeluh, aduh gitu ya, itu kan kelihatan cute gitu. Tapi kalau orang biasa yang hobinya mengeluh pasti kita nggak suka gitu. Atau misalnya ketika artis menceritakan hal buruk yang terjadi pada dirinya gitu ya, kita akan cenderung mendengarkan atau mungkin melihat itu sebagai hal yang menarik. Tapi kalau misalnya teman kita yang kebanyakan mengeluh, kita kan pasti kayak, aduh bosen gitu ya dengernya gitu, apaan sih ngeluh terus gitu ya. Nah ini jadi dari situlah kami propose bahwa efek dari humble bragging atau bragging ini berbeda untuk selebriti dan influencer. Jadi ketika humble bragging ini dilakukan oleh selebriti itu akan menimbulkan rasa amused atau terhibur atau lucu gitu ya. Tapi ketika itu dilakukan oleh influencer yang notabene statusnya dipandang sama dengan pengguna sosial media yang lain, itu justru akan menimbulkan iritasi atau kemarahan gitu ya. Dan sebaliknya kalau bragging ya, kalau dia secara straightforward dia menyombongkan diri, untuk influencer malah nggak apa-apa gitu. Karena apa? Ya dia dianggap wajar lah dia menyombongkan diri karena dia memang masih perlu untuk meng-highlight aspek positifnya untuk meningkatkan status dia gitu misalnya. Jadi sebaliknya kalau untuk selebriti ya, ketika dia menyombongkan diri itu justru dipandang mungkin tidak dipandang lebih bragging ya, seperti bragging pada umumnya, jadi negatif seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan beberapa 3 eksperimen ya dengan 2x2 design ya, di mana di sini ada 2 humble bragging versus bragging ya. Kita punya stimulus seperti ini, kita menyajikan satu skenario yang menunjukkan yang menggambarkan ya humble bragging dan bragging yang itu dilakukan oleh influencer dan selebriti. Jadi kita akan melihat perbedaan efeknya terhadap persepsi dari konsumen gitu ya, ketika ada influencer yang melakukan humble bragging atau ada selebriti yang melakukan humble bragging. Kemudian ada influencer yang melakukan bragging dan ada selebriti yang melakukan bragging. Jadi kita bandingkan persepsi konsumen terkait 4 hal tersebut. Ya, di sini kita bisa lihat hasilnya bahwa untuk selebriti ya, ketika dia melakukan humble bragging itu dilihat lebih positif ya dibandingkan ketika dia melakukan bragging. Jadi kesimpulannya adalah berhasil nih, humble bragging ini berhasil menutupi niat untuk berpamer atau menyombongkan diri itu untuk selebriti. Tapi tidak dengan influencer ya, bahkan dia dipersepsikan tadi inkompeten, dipersepsikan kurang bersyukur gitu ya. Kan mungkin kalau artis baru naik artis yang baru, debutan baru gitu ya, udah nolak-nolak atau udah ngeluh-ngeluh ditandatanganin kan, itu dimintai tanda tangan itu kan seolah-olah kayak kurang bersyukur gitu ya, udah untung ada yang mau minta tanda tangan gitu ya. Nah, ini justru dipersepsikan lebih atau ketika dia melakukan bragging itu justru dipersepsikan lebih positif dibandingkan ketika melakukan humble bragging. Kemudian dari studi itu kami menyimpulkan bahwa walaupun secara umum humble bragging ini dinilai negatif ya, tapi humble bragging ini ya dipersepsikan lebih positif jika dilakukan oleh individual dengan status yang tinggi seperti selebriti
ya dibandingkan jika dilakukan oleh influencer atau individual dengan status yang lebih rendah, ya. Hal ini dikarenakan orang menganggap bahwa sangat wajar jika influencer itu menyombongkan diri, ya, untuk meningkatkan statusnya. Tapi ketika dia melakukan humble bragging, maka dinilai kurang bersyukur dan tidak kompeten, sehingga dia akan menimbulkan rasa marah atau irritated bagi pengguna sosial media yang lain atau konsumen. Sebaliknya, bagi selebriti, humble bragging dinilai wajar dan menyenangkan karena orang yang dengan status tinggi itu sangat mungkin merasa jenuh dengan too much of a good thing. Too much orang yang minta tanda tangan, ya, too much service, gitu ya, too much masuk TV kan kalau sekali kita sebagai orang biasa masuk TV happy banget, gitu ya, di posting-posting kemana-mana. Tapi kalau artis kan mungkin udah capek gitu ya tiap hari tampil di TV. Jadi mungkin merasa jenuh dengan too much of a good thing, sehingga humble bragging ini justru dinilai sebagai hal yang wajar dan menyenangkan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mungkin kita bisa masuk ke diskusi. Ini ada pesan dari salah satu senior, yaitu Profesor Agus Sartono, begitu ya. Sebelum presentasi, beliau berpesan bahwa jejak di sosial media itu tidak bisa dihapus, gitu. Sehingga kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan sosial media, dan juga yang akan saya highlight di sini, kita tidak bisa walaupun kita sosial media itu menyajikan banyak kesempatan, tetapi di situ juga membuat kita harus sangat berhati-hati dalam menggunakan sosial media karena ada resiko-resiko juga terkait dengan itu. Kemudian ketika kita memutuskan untuk menggunakan sosial media, ya, itu kan kita juga punya harapan bahwa orang-orang atau pengguna sosial media yang lain itu memiliki persepsi yang positif tentang diri kita. Sehingga kita juga harus berhati-hati dalam posting, dalam berinteraksi, gitu ya. Dan juga self presentation strategy itu menjadi penting. Bagaimana kita memanage apa yang kita unggah, apa yang kita lakukan di sosial media supaya bisa menimbulkan persepsi atau kesan yang positif. Nah, yang penting lagi adalah seringkali apa yang menurut kita positif itu dipersepsikan sebagai suatu hal yang negatif, gitu. Maka studi atau riset mengenai self presentation strategy ini memang sangat relevan, gitu ya. Mungkin nanti Pak Sahid, gitu ya, mungkin bisa ini Pak riset mengenai strategi self presentation yang lain, gitu ya. Kita explore gitu strategi presentasi diri, kemudian kita lihat bagaimana strategi self presentation itu dipersepsikan oleh pengguna sosial media yang lain. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Mungkin kita nanti bisa diskusi dan tanya jawab di sesi berikutnya. Saya kembalikan ke Pak Sahid sebagai moderator. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu ya pada Bu Mita ya atas presentasi yang cukup menarik ya. Oke, teman-teman, sekarang kita buka kesempatan untuk bertanya langsung ya. Jadi silakan mengklik raise hand di Zoom masing-masing biar langsung saya tahu, karena biasanya langsung di kiri atas ya. Ini sudah ada 2 penanya. Nah, sebelum ke tanya jawab, saya sekedar share juga. Tahun 2020 saya juga survei melibatkan 800 responden ya. Nah, itu ternyata 2/3 ya dari para responden itu menyatakan mereka itu tidak menjadi orang lain ya. Ketika mereka di medsos itu mereka tetap ya bersikap sebagaimana karakter asli yang mereka miliki ya. Mereka menyatakan seperti itu. Nah, hanya sekitar 6% ya, 6% yang mereka menjadi orang lain. Dan saya juga pernah punya teman seperti itu. Jadi kalau di medsos tuh orangnya benar-benar jadi orang lain, benar-benar bikin jengkel, bikin marah. Tapi begitu ketemu di darat mau di marah itu orangnya jadi culun itu loh. Nah, itu ada benar, serius. Saya juga menemukan, jadi kadang-kadang lucu juga. Terus ada juga sekitar 9% yang menyatakan
mereka ngikuti arus ya. Jadi biasanya kan di grup itu kan seperti Facebook itu kan grupnya sangat kuat ya, mekanisme grupnya. Nah, mereka ngikut budaya yang ada di grup itu. Nah, itu. Jadi ini juga menarik ya untuk temuan awal, untuk eksplorasi lebih lanjut ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan Pak Bramantika. Silakan, Pak. Yuk, buka mic silakan. Terima kasih, Prof. Said. Ya, Maaf, ternyata saya perempuan. perempuan, Maaf, saya kira laki-laki. Maaf, kalau raise hand itu yang dipijat yang mana ya? Yang di reaction tuh Pak, di reaction tuh ada raise hand. Oh ya, terima kasih. Ya. Silakan Bu Bramantika, silakan. Ya. terima kasih Prof. Said dan Bu Widya. Begini, ini saya tertarik sekali dengan konteks humble bragging di sosial media, dan memang saya menemukan banyak sekali mungkin bukan hanya influencer atau artis, tetapi banyak orang yang berusaha tampak baik, tampak tidak sebenarnya mau pamer tapi ingin pamer. Nah, kebetulan saya ini setengah melakukan riset mengenai salah satu unsurnya ada defense mechanism. Apakah tapi saya butuh pencerahan. Apakah humble bragging ini punya korelasi dengan teknik defense mechanism, mekanisme bertahan atas suatu ancaman. Misalkan pada saat mereka mengalami suatu masalah di dunia nyata, mereka tampilkan itu hal-hal yang baik-baik seperti tadi survei, mereka tampilkan hal yang baik-baik di sosial media, tapi tidak mau terlihat mencolok sehingga berpura-pura. Apakah itu ada korelasi dengan defense mechanism ataupun health kesehatan mental seperti itu? Itu pertanyaan saya. Ya, itu saja. Prof. Said dan Bu Widya. Terima kasih. Silakan Bu Mita langsung dijawab. Saya belum Prof Mbak Bramantika, masih guru kecil. Ya, saya doakan segera Amin. Pak Said. Silakan Mbak Mita, Bu Mita. Baik, terima kasih Bu Bramantika. Pertanyaannya menarik sekali. Walaupun saya belum pernah meneliti ya secara langsung mengenai apakah humble bragging itu terkait dengan defense mechanism, tapi sebetulnya sejujurnya saya punya dugaan yang sama gitu ya. Nah, cuman masalahnya ketika kita bicara mengenai defense mechanism ya, berarti sebetulnya bragging dan humble bragging itu secara common sense saya harusnya berarti dia bisa dua-duanya serving as a defense mechanism gitu ya, karena kan intinya dia ingin meng-highlight aspek positifnya ya kan, dua-duanya baik itu bragging atau humble bragging itu kan intinya dia punya masalah kemudian dia aku mau menunjukkan aspek positif yang ada pada diriku, bisa dengan bragging atau humble bragging gitu. Nah, mungkin nanti kalau untuk penelitian Bu Bramantika juga bisa menemukan atau bisa mencari atau menggali kira-kira apa yang membuat seseorang ini memilih humble bragging dibandingkan dengan bragging sebagai defense mechanism gitu. Jadi mungkin seperti variabel moderasi gitu ya, atau mungkin mediasi gitu ya. Apa yang menyebabkan orang memilih ketika dia merasa ada threat gitu, social threat misalnya, dijauhi teman gitu ya, atau mungkin temannya kok pada sukses dia enggak gitu. Nah, itu kan social threat ya Bu. Nah, itu kira-kira apa yang membuat dia kemudian memilih humble brag dibandingkan dengan bragging. Jadi ini kalau dari secara general saya punya dugaan yang mirip, sebetulnya ini bisa jadi defense mechanism, tapi sekarang yang perlu kita cari tahu apa yang menyebabkan seseorang itu memilih humble bragging ini. Itu menurut saya Bu, belum pernah meneliti tapi dugaan saya seperti itu. Ya, terima Semoga kasih bisa menjawab Bu Bu Bramantika. Ya, terima kasih banyak. Mungkin nanti apakah saya bisa berkomunikasi dengan Ibu untuk terkait mengenai bragging dengan humble bragging ini? Bisa Bu, silakan. Terima kasih banyak. Nanti email saya bisa di-share oleh Mbak Riana mungkin. Ya, terima kasih banyak. Terima kasih. Jadi memang kalau kalau kita bicara komunikasi itu kan ketika terjadi yang namanya disebut sebagai perceptual disequilibrium ya, ketidakseimbangan kepersepsian itu biasanya kan konsumen atau audien itu akan melakukan dua bentuk penyesuaian. Yang pertama dia menyesuaikan antara kepercayaan dan sikap ya melalui learning theory ya. Yang kedua dia akan mendiskon informasi-informasi yang negatif. Itu terkait dengan cognitive dissonance theory itu dari sisi audien ya. Nah, ini
menarik tadi yang disampaikan oleh Bu Bramantika. Kalau dari sisi pelaku sendiri bagaimana? Oke, baik. Silahkan berikutnya yang ingin bertanya langsung pada Bu Mita, silahkan. Tadi Bu Juni katanya udah angkat tangan tadi. Oh iya, tadi tuh saya keliru mau tepuk saya tangan, keliru. jadi tapi nggak apa-apa, saya juga Ya, silakan, punya silakan. pertanyaan ya. Silakan, Bu Juni. Mbak Mita, terima kasih banyak, sharingnya menarik sekali ya, sangat insightful. Saya sebenarnya kan awam dalam dunia marketing ini, tapi jadi tertarik apakah humble bragging ini suatu range gitu. Katakanlah ada yang katakanlah agak positif, dan kalau tadi I woke up like this kan memang sepertinya nyombong gitu, tapi mungkin kalau di fenomena Indonesia budaya timur mungkin ada juga yang humble bragging-nya itu misalnya alhamdulillah misalnya, atau ada sisi religiusnya gitu ya. Itu kan berarti kayak ada semacam continuum gitu. Atau itu memang satu gitu ya, humble bragging ini satu definisi, atau dalam berbagai budaya menjadi ada perbedaan. Mungkin itu Mbak Mita. Terima kasih Pak Sahid. Silakan Bu Mita dijawab. Ya. Baik, matur nuwun Pak Sahid. Matur nuwun Bu Zuni, pertanyaannya menarik sekali ini. Kalau dalam konteks yang agak religius gitu ya Bu, saya yang sering dengar itu gini Bu, kok mukanya kok cerah banget, kok kinclong, pakai skincare apa, pakai air wudhu gitu. Nah itu ya religius Bu. Saya nggak pakai skincare kok, pakainya air wudhu gitu. Nah itu salah satu jenis humble bragging gitu ya Bu. Nah jadi kalau melihat kontinum sebetulnya memang riset humble bragging ini kalau boleh sependek pengetahuan saya memang masih belum banyak diteliti, dan tadi yang disampaikan Bu Zuni tadi justru menarik itu sebagai ide penelitian gitu ya, apakah memang dia kontinum atau tidak, karena sejauh ini yang diteliti itu baru bagaimana atau jenis pendekatan yang digunakan untuk mencoba menutupi aspek menyombongnya ini Bu. Jadi tadi ada dua, dengan pura-pura merendah, dan yang kedua dengan pura-pura komplain gitu. Nah, ini mungkin nanti yang bisa diteliti lagi tadi ya, misalnya dengan aspek religius itu seperti apa gitu. Kemudian apakah itu kontinum atau tidak? Saya pikir itu masih merupakan pertanyaan penelitian yang sangat menarik yang bisa dieksplor untuk penelitian ke depan, tapi so far setahu saya belum ada Bu yang meneliti itu, apakah itu kontinum atau tidak, dan apakah mungkin aplikasinya gitu untuk cross culture akan sama atau berbeda. Penelitian saya kebetulan menggunakan dua sampel, yang pertama US konteks dan yang kedua Indonesian, dan hasilnya konsisten gitu. Jadi belum kalau dari perbedaan culture memang kami juga belum menemukan itu sih. Oke, terima kasih Bu Zuni pertanyaannya. Yuk, silakan, siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, saya Pak Sahid, ini ada Bu Hevon tapi melalui chatbox. Oh ya, silakan. Bu Hevon melalui chatbox menanyakan, terima kasih Bu Hevon sudah bergabung dan terima kasih pertanyaannya. Ini Bu Hevon menanyakan seberapa penting engagement dalam bersosial media, misalnya jumlah likes and followers, kemudian bagaimana jika humble brag dilakukan untuk meningkatkan engagement. Nah, untuk pertanyaan pertama ya, seberapa penting engagement dalam bersosial media? Saya pikir itu penting ya, engagement ini menjadi salah satu indikator kesuksesan komunikasi melalui sosial media. Jadi semakin banyak like, semakin banyak komen ya. Mungkin sekarang kalau likes itu sudah derajatnya itu turun gitu ya, di bawah dengan komen. Jadi kalau misalnya di like banyak orang itu belum tentu orangnya benar-benar suka gitu ya. Tapi karena nge-like itu sekarang kan gampang, tinggal klik gitu ya, orang-orang bisa nge-like. Tapi ketika itu ada komen ya, ada interaksi yang lebih membutuhkan effort ya, itu justru akan lebih merefleksikan bagaimana
tarikan ya seseorang terhadap suatu komunikasi tertentu. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika humble break dilakukan untuk meningkatkan engagement? Kalau untuk engagement juga saya belum menemukan penelitiannya, tetapi kalau dari penelitian yang tadi gitu ya, yang sudah ada, itu menemukan bahwa humble break itu tadi tidak kurang efektif sebenarnya, walaupun orang banyak menggunakan itu, tapi sebenarnya itu kurang efektif karena dipersepsikan sebagai tidak tulus, kemudian tidak dapat dipercaya gitu ya. Jadi sebetulnya orang tidak suka dengan orang yang melakukan humble break gitu. Tetapi apakah kemudian walaupun orang tidak suka tapi dia engage dengan itu belum diteliti ya. Hanya saja kalau saya lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya, mungkin humble break ini kan sebetulnya berkorelasi positif dengan attitude ya Pak Sahid ya. Mungkin Pak Sahid yang lebih mengetahui ini untuk riset ini. Tapi engagement itu berkorelasi dengan attitude positif, dengan perilaku positif seseorang terhadap si objek ini. Nah, tetapi memang ketika belum ada penelitian yang langsung meneliti humble break dengan engagement, tapi kalau dari situ bisa kita simpulkan bahwa ketika humble break itu dipersepsikan negatif, maka kemungkinan besar ya engagement orang juga akan cenderung rendah seperti itu dengan itu gitu ya, dengan postingan humble breaking itu tadi. Nanti mungkin Pak Sahid bisa menambahkan Pak bagaimana terkait dengan engagement ini. Matur nuwun, Bu Hevon. Oke, jadi kalau kalau saya mengamati ya fenomena di medsos itu kan sebenarnya lebih banyak terjadi ketidakseimbangan kepersepsian ya, yang disebut sebagai perceptual disequilibrium. Jadi biasanya selalu terjadi perbedaan ya antara atau ketidakkonsistenan antara kepercayaan sebelumnya mengenai merek atau produk ya dengan informasi yang diterima. Jadi ini fenomena ini kalau saya secara populer saya sebut sebagai wow ya. Kelihatannya wah gitu loh ketika di layar tuh ya, glowing itu ya. Nah, tapi setelah produk datang atau setelah jumpa darat, nah itu terus wow, nah itu. Nah itu. Ini kan ketidakseimbangan kepersepsian. Nah ini. Nah, jadi humble breaking ini bisa jadi menjadi semacam memoderasi, mengurangi resiko tadi ketidakseimbangan kepersepsian ya. Karena fenomena kalau kita bicara ini ya Instagram misalkan ini kan sangat kental dengan beautification ya. Jadi kulitnya jadi mulus ya. Bahkan wajahnya bisa atau tubuhnya bisa dikecilkan, dirampingkan ya. Pokoknya aneka macam rekayasa digital itu sekarang menjadi sesuatu yang sangat mudah dilakukan gitu. Makanya jangan jadian sebelum ketemu itu penting. Udah jadian baru ketemu remuk biar itu kan fenomena wow tadi. Wow itu kan sebenarnya menjelaskan tadi yang secara teori disebut sebagai perceptual disequilibrium. Nah, itu. Dan ini saya lihat di Instagram tuh luar biasa itu. Nggak ada yang jelek. Kalau kita bicara Instagram tuh semuanya ganteng, semuanya cantik. Dan semuanya baik-baik saja gitu. Jadi ya memang seperti yang disebut sebagai panggung sandiwara itu. Seperti yang dinyanyikan God Bless itu memang terlihat nyata di medsos. Nah, jadi cuma ini kan kita tidak boleh nyinyir juga ya. Artinya kita tergantung bagaimana kita mensikapi ya. Artinya kita paling tidak juga bisa belajar ya, mendapatkan inspirasi, pengetahuan, wawasan dari apa yang diposting oleh follower ataupun audiens ya. Nah, itu sehingga sebetulnya kalau saya pribadi juga menganggap itu bukan sesuatu hal yang negatif lah ya. Yang penting kita sendiri bagaimana mensikapinya gitu. Artinya kalau kita bicara teori pembelajaran terkini itu kan kita artinya orang itu semakin pintar kalau dia semakin kaya perspektif. Nah gitu loh, zaman sekarang itu seperti itu. Jadi bukan lagi minteri dewe, tidak gitu loh. Jadi semakin dia punya opinion diversity yang cukup lengkap, dia akan menjadi semakin bijak.
teori pembelajaran terkini kan seperti itu. Ya, silakan kalau ada lagi dari forum, silakan. Ini ada Dari Pak. dikit, Pak. Ini. Hanya tadi Bapak mengatakan makin bijak, sebenarnya bukan makin bijak, tapi juga makin terbuka orang. Ya. Makin banyak pengetahuannya. Ya. Jadi tidak mudah ditipu dan sebagainya hanya dengan humble bragging atau bahkan dengan bragging sekaligus. Ya. Tapi masalahnya masyarakat kita secara umum mungkin bisa diteliti, tidak begitu. Mereka itu percaya pada apa yang didengar pertama itu atau dilihat pertama, semacam halo effect gitu. Nah, saya tidak tahu pernah diteliti atau tidak. Jadi tidak hanya bijaksana, Pak, tapi makin reseptif, makin open, dan makin mudah mengubah pengetahuan sebelumnya. Tapi ini belum pernah diteliti. Saya hanya berpendapat begitu. Nyatanya sekarang orang itu tidak begitu, Pak. Mendengar pertama, ya itulah yang dipercayai, ya apa-apa pun nggak akan berubah. Terima kasih. Nggak usah ditanggapi ini. Ya, ya. Jadi ini memang ya, Prof. Suwarjono memang seperti itu. Salah satu dinamika yang kita pahami di dalam era internet ini adalah open mind gitu loh. Dan teorinya tadi yang sudah saya sebutkan, teori connectivism, mengenai teori pembelajaran terkini. Jadi semakin kita memiliki banyak perspektif, kita akan menjadi semakin baik gitu loh. Dibanding kita hanya percaya atau yakin dengan pikiran kita sendiri gitu. Jadi memang sudah bukan eranya lagi ya. Sekarang misalkan orang merasa paling benar sendiri ya. Jadi memang di satu sisi kita melihat teknologi internet ini mengajarkan orang menjadi lebih humble gitu ya, lebih rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Karena kemudian kan terbuka kan bahwa ternyata banyak juga orang pintar gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini silakan ada pertanyaan dari Pak Alvin ini, silakan Bu Mita ditanggapi. Oke, Pak Sahid, nyon sewu, saya kalau boleh mau menanggapi Pak Suwarjono sedikit, walaupun boleh, tadi silakan, beliau ya. bilang tidak usah ditanggapi. Tapi kebetulan karena ini saya menanggapi karena kebetulan saya sedang melakukan riset mengenai first impression ini. Jadi memang first impression ini memang dari hasil temuan eksperimen yang kami lakukan, dia memang ada begitu ya, dan efeknya memang jadi ketika first impression-nya baik, itu kecenderungannya penilaian berikutnya itu akan bias gitu ya toward the first impression itu sendiri. Jadi tetapi di sini kalau kita hubungkan lagi ke humble brag atau bragging ya, mungkin jadi ketika kita melakukan humble brag ya dan dipersepsikan negatif, nah itu akan berpengaruh pada bagaimana orang mengevaluasi diri kita. Bahkan ketika kita sudah tidak memposting sesuatu yang humble bragging gitu. Jadi ketika kita humble bragging lalu orang tidak suka gitu ya, nanti kita mau ngomong apa, nah itu kemungkinan kemudian persepsi itu akan bias gitu. Nah itu juga yang saya temukan sekarang masih sedang on the way, Prof. Suwarjono sedang dari review kedua, semoga bisa publish segera, tetapi ya betul sekali, saya sepakat gitu ya. Maka dari itu memang dampaknya kalau dari marketing ya, ketika ada satu influencer atau selebriti yang melakukan humble brag, maka ketika kita mau endorse influencer tersebut atau selebriti tersebut, kita harus berpikir dua kali. Apakah kemudian persepsi negatif itu akan terbawa pada merek kita gitu ya, karena merek kita dipromosikan oleh si selebriti atau influencer ini gitu. Karena efeknya ini memang ada first impression effect tadi yang carry over begitu Prof. Itu apa yang dihipotesiskan Prof. Suwarjono barusan itu juga terdukung di eksperimen kami begitu Prof. Matur nuwun. Nambah sedikit sebelum pertanyaan berikutnya. Ya, silakan. Nah, kaitannya dengan hal yang tadi itu sekarang ini terkenal juga apa yang disebut check and recheck. Nah, saya tidak tahu kalau diteliti, sebenarnya orang itu melakukan cek dan recheck sehingga walaupun itu bragging atau humble bragging, mereka tidak bisa terkesan, terimpresi oleh yang pertama dia lihat. Itu saja intinya. Saya tidak tahu ada penelitian semacam itu tidak. Yang kedua adalah kesan pertama itu kalau toh orang itu check and recheck dalam pencarian, searching, itu terjadi apa yang disebut dengan confirmation bias.
confirmation bias, sehingga orang itu tidak mau mendengar bahwa ada informasi yang bertentangan dengan apa yang pertama. Itu terjadi apalagi di masalah politik. Luar biasa. Karena itu mungkin bisa bekerja dengan orang sospol. Benarkah orang itu sebenarnya kalau begitu kesan pertama apapun, kita pernah bicara di pertemuan yang lalu mengenai saya itu sudah kebacut seneng sama Manchester United. Pokoknya yang digunakan Manchester United pakai kaos Red Devil dan sebagainya, seperti Pak seperti Pak Sahid itu. Ora iso diubah kon pindah Liverpool apa ora iso. Nah, dalam kaitannya dengan tadi penyajian diri tadi, ya memang orang ingin memperoleh kesan pertama pada umumnya. Jadi cek recheck itu orang nggak pernah mencoba melakukan hal itu. Yang kedua adalah keterbukaan itu selalu tidak ada karena kita selalu tidak mau berubah. Kalau dunia akademik kan kalau memang ada bukti yang lebih valid bersedia berubah, itu pun tidak di dunia akademik. Kita bersikukuh dengan teori atau apapun yang kita pegang walaupun ada bukti sebaliknya. Kalau kita mencari bukti-bukti, kita mengalami yang namanya confirmation bias. Ya kan? Karena itu kalau saya boleh mengusulkan penelitian, nggak usah diteruskan dengan sospol, itu benarkah satu, itu tadi kesan pertama apapun alasannya, lalu berikutnya itu adalah orang-orang yang mengikuti salah satu sosial media itu tidak akan pernah mengikuti sosial media yang lain, tidak check and recheck atau tidak melakukan perbandingan. Nah, saya tertarik dengan melakukan itu, tapi saya nggak ingin meneliti itu. Kalau ada yang mau meneliti itu silakan diambil, tidak usah mengacu saya dan sebagainya. Itu bebas kok, ya kan? Jadi orang yang sudah mengikuti salah satu sosial media dia, itu ya cenderungnya di situ terus. Komentarnya ya mesti imbang terus. Nah, kalau itu bisa dibandingkan, ya datanya ya, atau mencari 10 sosial media yang dianggap secara politis bertentangan, lihat saja komentatornya itu. Ya, berapa persen yang komentatornya itu mesti mendukung dan berapa persen yang satunya mendukung. Dan itu nggak bisa direkonsiliasi itu. Karena memang ya kesan tadi begitu. Dan mengapa begitu? Dan masyarakat kita juga begitu menurut pendapat saya. Ya saya berusaha netral. Kalau ada apa-apa mesti dua-duanya, sehingga saya tidak mudah percaya sama omongan orang kan begitu. Soal politik ya ini. Tapi kalau soal pemasaran, ya tadi sudah dikatakan Pak Sahid bahwa masyarakat itu juga tidak begitu saja bersedia menerima walaupun ada kesan pertama. Karena kalau orang mau namanya engagement ya, mau engage himself terhadap produk atau apa, dia berpikir 2 kali, tidak hanya oleh iklan. Karena informasi menunjukkan banyak sekali juga orang-orang yang tadi tidak suka dengan ini, tidak suka dengan ini, dan sebagainya. Sehingga dia berpikir 2 kali, lalu mengecek, recheck orang ini seperti apa. Kalau seperti Pak Sahid tadi, ya kalau melihat orangnya kok cantik dan sebagainya, semua orang itu sudah tahu kalau teknologi informasi itu dapat membuat sesuatu menjadi lebih baik. Bisa beautify. Kalau Bapak lihat video saya juga beautify 40%, sehingga saya kelihatan muda dan sebagainya. Tapi saya tidak bermaksud untuk impresi dan apa-apa. Ya supaya nyaman aja melihat, bukan untuk impresi apa-apa. Ya kan? Kalau jelek sekali itu kan ya orang tidak begitu tertarik untuk mendengarkan konten, kan begitu. Terima kasih. Ini komentar nggak usah dikomentari balik. Tapi tadi dengan sospol silakan ide tadi benarkah dalam kaitannya dengan kalau itu masalah politik, orang itu satu tidak cek dan recheck, yang kedua itu ada self confirmation atau confirmation bias, ya kan? Dan yang kedua itu memang tidak mudah diubah kesan yang pertama. Terima kasih. Ya, oke silakan Bu Mita. Jadi menarik ya kalau kita bicara halo effect nih, ini kan nanti konteksnya akan pada ini ya masalah familiarity ya. Jadi kalau objeknya itu atau tokohnya itu sangat terkenal, familiar, ini kan bisa jadi tidak ada halo effect ya. Tapi kalau orang atau personnya ini merupakan orang yang tidak dikenal tapi populer, kan bisa jadi juga. Kalau dalam konteks medsos kan bisa seperti itu kan, banyak orang yang populer tapi sebenarnya tidak terlalu dikenal. Nah di situ mungkin akan terjadi halo effect.
Nah, cuma kemudian kita cari apa yang menjadi surrogate indicatornya. Kalau dalam konteks produk kan biasanya kita mengacu ke country of origin ya, ini buatan mana sih ya itu. Nah, kalau apa konteksnya orang ini kan menarik untuk diteliti apa yang jadi surrogate indicator. Apakah jumlah followernya ataukah daerah asal atau bagaimana ya, kira-kira seperti itu. Ini menarik untuk jadi revo di semester depan. Oke, silakan. Ini pertanyaan dari Pak Alvin nih, silakan ditanggapi Bu Mita. Baik Pak Sahid, dari Pak Alvin pertanyaannya, apakah humble break ini relevan jika diterapkan di berbagai sosmed saat ini? Sebagaimana diketahui tentunya dari masing-masing sosmed memiliki karakter pengguna yang berbeda. Ya, ini juga menarik ya, ini ide penelitian yang menarik juga gitu ya. Kalau tadi di penelitian saya itu melihat faktor moderasi dari siapa yang melakukannya, mungkin penelitian berikutnya bisa melihat siapa yang mempersepsikan itu artinya bagaimana karakteristik dari penggunanya. Cuman memang masalahnya adalah di sosial media tadi seperti ada gambar yang saya tunjukkan ya, ketika kita menggunakan front stage presentation ya, akan kemungkinannya itu kan audiensnya itu umum begitu ya. Walaupun memang kalau kita bahas mengenai masing-masing tipe sosial media itu ada kecenderungan masing-masing, seperti misalnya Facebook itu banyak digunakan oleh generasi milenial ke atas gitu ya, sedangkan kalau Instagram itu digunakan oleh generasi milenial ke bawah gitu. Kemudian LinkedIn mungkin orang-orang yang punya profesi tertentu gitu ya. Nah, kemudian apakah humble break ini relevan jika diterapkan di berbagai sosmed saat ini? Kalau dari temuan kami tadi, humble break ini kan sebetulnya dipersepsikan negatif gitu ya. Jadi ketika ditanya apakah ini relevan diterapkan, mungkin jawabannya adalah tidak. Tetapi memang tadi seperti yang saya sampaikan ya, kita bisa meneliti lebih lanjut bahwa ada karakteristik yang berbeda, apakah kemudian humble break ini bisa lebih diterima. Jadi kalau misalnya maksudnya bisa lebih diterima di salah satu medsos tertentu dibandingkan dengan medsos yang lain misalnya begitu. Jadi ini kalau misalnya Mas Alvin sedang meneliti atau mungkin sedang sekolah, sedang studi, ini bisa jadi ide yang menarik Mas. Nanti diteliti apakah masing-masing sosmed itu memang karakter penggunanya berbeda. Yang kedua, apakah kemudian dari audiens dari masing-masing sosmed itu mungkin mempersepsikan humble breaking itu secara berbeda juga, ada perbedaan di situ. Nanti kayaknya kontribusinya cukup besar tuh Mas, karena setahu saya belum ada tuh yang meneliti. Seperti itu Mas Alvin, semoga menjawab. Terima kasih Pak Sahid. Ini ada lagi dari Pak Hari Wibowo, ini silakan komentarnya gimana, Mbak? Baik, halo Mas Hari. Ini Mas Hari menggunakan humble break buat promo produk saya, tetapi ternyata mengangkat engagement. Bisa diberi contoh Mas, humble breaknya seperti apa? Mungkin Mas Hari bisa langsung nih pertanyaannya. Sebenarnya saya tadi mau nulis langsung ke Mbak Mita, tapi ternyata ke everyone. Jadi saya di rumah kan waktu pandemi itu bikin bisnis roti lah, yang masak sama lebih banyak ke istri saya sih, saya lebih di awal-awal. Tapi saya pakai apron, terus kemudian saya foto, saya ke slomot itu pakai bahasa-bahasa yang gitu, ternyata malah banyak yang seneng. Jadi terus malah ini akhirnya pada beli, dan itu makin meningkat, makin saya begitu makin meningkat ternyata. Jadi agak heran juga. Terus ini saya bikin tagline namanya Anda tumbas saya doli gitu, wah tambah seneng ya sudah gitu Mbak. Istilahnya adol welas istilahnya. Betul Pak Said. Adol welas. Matur nuwun.
Matur nuwun Mas Hari, Pak Sahid izin menanggapi. Ya. Kalau itu kayaknya bukan humble brag ya Mas. Maksudnya kayaknya kalau saya sebagai penikmat sosmednya Mas Hari ini, saya sebenarnya lebih senang ngebully Mas Hari sih, bukannya bukannya tidak merasa Mas Hari ini humble bragging gitu ya. Karena lucu gitu ya. Jadi tapi kalau terkait dengan teori tadi ya mungkin masih bisa dikaitkan ya. Kita kan pakai teori benign violation teori ya. Jadi dimana kalau ada apa sih kayak misalnya tadi Mas Hari keselomot gitu ya. Kalau cuman keselomot dikit tuh kayak lucu gitu. Asal jangan keselomotnya sampai kebakaran gitu ya. Atau misalnya gojekan-gojekannya Mas Hari gitu yang biasanya misalnya sama istri gitu ya, pura-pura takut istri gitu. Nah itu saya pikir sangat menarik sih approach-nya gitu. Jadi walaupun saya belum pernah nih merasakan rotinya, kode. Tapi saya sangat engage juga ke Facebooknya Mas Hari gitu. Lagi males nanggepin pun kayak terdorong untuk komen gitu ya, karena memang sangat engaging. Tapi kalau dilihat humble brag kayaknya enggak ya Mas. Maksudnya itu bukan humble brag ya. Karena kan enggak menyombong lalu ditutup-tutupi gitu ya. Malahan kadang-kadang bragging gitu ya. Tapi ya sekali lagi itu, kalau misalnya bragging itu justru kita nggak apa-apa gitu, karena kan Mas Heri bukan chef ternama internasional dunia gitu ya. Jadi kalau bragging itu orang masih oke, bragging nggak apa-apa, justru malah lucu, unacceptable gitu. Baik, terima kasih Mas Heri pertanyaannya, Pak Sahid matur nuwun. Ya, silakan dari teman-teman yang lain kalau ada ya. Jadi kalau kalau kita lihat best practice saat ini ya melalui fenomena endorser ataupun influencer itu kan sebetulnya kita melihat mereka ini tampil lebih apa adanya gitu loh. Jadi bukan kemudian seperti hidup di dalam dunia yang sempurna seperti waktu era periklanan. Kalau era periklanan itu kan semuanya sempurna, perfect. Misalkan sampo sangsik ya rambutnya jadi terurai, bergelombang, indah gitu. Coba kenyataannya kan nggak bisa seperti itu, meskipun kita keramas 1 liter pun ya tetap ya rambutnya rungset sama aja gitu. Artinya itu kan banyak sekali praktek memanipulasi kenyataan gitu ya waktu pada era periklanan loh ya. Ya memang karena di situ dituntut kesempurnaan ya. Tapi dalam era sekarang ini storytelling ini kan sebetulnya kalau kita lihat itu kan tidak ada yang artinya dibuat-buat gitu loh. Ya mereka tampil apa adanya, tampil di dapur rumahnya, tampil di kamar tamunya, cerita apa adanya, tapi justru itu yang disukai gitu loh. Karena benar-benar mencerminkan realitas ya. Jadi memang sekarang sudah berbeda ya. Jadi artinya kita tidak bisa lagi memanipulasi kenyataan ya, memperindah gitu loh. Atau memanipulasi kebenaran ya, tetapi kita kemudian dituntut lebih apa adanya. Tapi itulah justru komunikasi yang efektif. Jadi tinggal dua pilihan, mau membangun respect atau mengundang simpati. Mengundang simpati tadi seperti Pak Hari kecoblos ada welas atau membangun respect ya, kita lihatkan ya keindahan, keunggulan dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Nah silakan dari teman-teman kalau masih ada pertanyaan silakan. Ayo, ini topik yang menarik ya, jadi sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Saya kira semakin sulit ya mencari orang yang tidak punya medsos. Ada memang, tetapi semakin jarang karena sebetulnya medsos kemudian jadi seperti dunia kedua. Bahkan saya yakin nanti di masa depan medsos itu menjadi seperti dunia 3 dimensi itu loh. Kira-kira seperti itu. Saya bayangkan ya. Jadi nanti ya di situ seperti kalau kita main game strategi itu loh. Jadi memang ada bentuknya gitu loh. Ada rumah, ada orang gitu loh. Sehingga lebih asik, lebih menarik. Saya kira akan seperti itu media sosial pada 5-10 tahun mendatang ya. Karena secara teknologi juga sudah dimungkinkan. Pak
Sahid, Ya. Nyun Sewu, kalau boleh saya izin sharing penelitian lain ya. Ini masih Boleh, tentang silakan. medsos, Ya. mungkin relevan gitu. Ya, Jadi silakan. Tambah seru ini ya. saya kebetulan penelitian yang sudah cukup lama, tahun lalu sepertinya. Jadi ini judulnya adalah Turning Narcissist into Prosocial Agents, Explaining Young People's Online Donation Behavior. Jadi sekarang kan donasi itu juga dilakukan melalui sosial media, gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa bahkan NGO mereka punya akun medsos di mana kita bisa langsung melakukan donasi gitu ya. Nah, ini konteksnya di situ. Kemudian ini saya berangkat dari sebenarnya temuan yang sudah banyak tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sahid gitu, bahwa ada kecenderungan persepsi atau mungkin berangkat dari penelitian sebelumnya bahwa pengguna sosial media itu sebetulnya sebagian besar adalah orang yang punya narsisisme gitu. Nah, kemudian dari temuan situ saya kemudian elaborasi lagi bahwa kalau orang narsis itu kan seharusnya ya, narsisisme itu dia lebih berkorelasi positif dengan perilaku-perilaku yang antisosial gitu. Seperti misalnya ya menyombongkan diri tadi salah satunya, kemudian tidak suka menolong gitu ya, atau perilaku-perilaku antisosial lainnya. Nah, tapi justru ketika kita bicara donasi nih, justru donasi itu semakin tinggi ketika dia menggunakan online platform. Nah, ini kan jadi apa ya? Jadi ada kayak research gap gitu ya, bahwa loh orang pengguna sosial media dibilang narsis, tapi kenapa kok donasi itu justru tinggi ketika menggunakan online platform gitu. Nah, itu kan suatu yang mungkin menarik gitu ya. Waktu itu kami melihatnya seperti itu. Kemudian dari situ kami meneliti lagi dan hasil temuan kami mengatakan bahwa sosial media itu memang menyediakan fasilitas atau media untuk orang-orang supaya bisa meningkatkan status itu tadi. Jadi walaupun donasi ini naik, ya itu memang bukan karena tulus mau berdonasi gitu, tetapi justru lebih karena ingin supaya donasinya visible, supaya apa ya, kan biasanya kalau donasi lewat online itu nanti ada badge-nya, kemudian namanya ada di situ gitu ya, kemudian mungkin akan ada otomatis link. Jadi memang sosial media ini didesain untuk promoting narsisisme gitu ya, dengan berbagai macam fitur-fiturnya gitu. Jadi memang ini ada penelitian yang seperti itu. Jadi tadi kalau Pak Said mengatakan bahwa tidak selalu kemudian pansos gitu ya, memang ini ada 2 stream penelitian yang agak berbeda gitu ya, yang nanti untuk penelitian-penelitian ke depannya bagaimana kita mencari jembatan atau connection dari 2 stream yang berbeda itu tadi. Apakah memang pengguna sosial media itu betul-betul narsisisme, kemudian tapi atau apakah memang sebetulnya sosial media itu sebenarnya hanya seperti kehidupan kita sehari-hari gitu. Nah, itu Pak Sahid mungkin yang menarik untuk dibahas seperti itu, Pak. Iya, jadi menarik ya kalau kita kaitkan dengan donasi ya. Donasi sebagai konten ini kan meringankan tugas malaikat. Karena amalannya dicatat sendiri di medsos. Malaikatnya nganggur. Tapi ya nggak apa-apa lah, yang penting bermanfaat. Sekali lagi kalau saya tidak nyinyir ya, saya pokoknya apapun yang bermanfaat di medsos itu baik kalau menurut saya, gitu aja. Tidak perlu kemudian kita nyinyir malah ruwet sendiri nanti. Silakan teman-teman kalau ada. Saya kira iya Pak Said. Ya. Jadi sosial media itu netral, yang tidak netral itu isinya, Pak. Ya. Jadi sangat baik, iya, tapi isi itu yang menjadi masalah. Ya. Jadi itu sudah teknologi yang ke depan memang alat komunikasi itu sosial media, dan bukan hanya itu murahnya bukan main, gratis tengahnya. Tapi dengan seperti itu lalu masalah sekarang paling enggak secara politik ya, dan juga secara pemasaran itu orang bisa memasukkan apa saja di situ. Bahkan bisa membuat
ya walaupun itu sifatnya Twitter, Facebook dan sebagainya bisa menawarkan sesuatu yang memang kontennya itu sebenarnya malah untuk hal-hal yang katakanlah menipu gitu. Nah, jadi menurut saya netral Pak, sosial media netral dan itu sudah menjadi fact of life ya. Tapi yang menjadi persoalan itu konten. Ya. Itu aja menurut saya. Terima kasih. Saya yang komentari Pak Sahid tadi. Saya setuju, iya. Kalau isinya positif dan baik-baik ya memang jadi tidak ada orang yang akan melarang atau menyangkal atau bahkan menghilangkan sosial media sebagai teknologi yang ya nggak bisa lagi kita tolak. Ya. Terima kasih. Ya, jadi ya seperti kemarin minggu ini kan kita mendengar ada pedagang tengkleng di Solo Baru ya, yang kemudian sepi penjualan karena diviralkan harga ngeprok itu harga terlalu mahal gitu loh. 2 porsi 150.000. Ya kita tidak tahu siapa yang salah siapa yang benar, tapi itu menjadi bukti atau fenomena bahwa sosial media itu harus digunakan secara bijaksana ya, karena kalau tidak bisa merugikan seseorang atau banyak orang, kira-kira seperti itu. Silakan teman-teman, kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu ini 9 menit. Nah, jadi mungkin saya gantian tanya pada ini Bu Mita ya, biar seru ini, moderator ya ikut tanya. Nah, kalau kita bicara halo effect ya Bu Mita, jadi saya ini kan juga pemerhati media sosial. Nah, biasanya kalau saya melihat ada proses ini ya, influencer marketing atau endorsement ya, itu saya tidak serta-merta kemudian mempercayai ataupun menerima ya apa yang dikomunikasikan oleh si endorser atau influencer ini. Nah, biasanya sikap saya itu akan dipengaruhi oleh yang tadi saya sebut sebagai halo effect, karena saya tidak familiar dengan si orang itu. Nah, saya melihat indikatornya mungkin yang kita bisa sebut sebagai surrogate indicator ya, itu dari jumlah followernya gitu. Kalau jumlah followernya masih sedikit ya, di bawah misalkan di bawah sekitar 10.000 ya, nah saya masih mangu-mangu apa bener gitu. Tapi kalau dia followernya cukup banyak ya, di atas 10.000-an itu, nah itu saya kemudian jadi lebih percaya. Nah, ini kira-kira seperti itu gimana? Apakah seperti itu yang dimaksud ya? Baik, matur nuwun Pak Sahid pertanyaannya. Itu jadi seperti ini nggih Pak, seperti teori antrian gitu ya. Ketika antriannya panjang itu kita jadi semakin lebih yakin gitu ya Pak. Kalau kita bicara restoran itu loh Pak. Ya. Oke, kalau kaki lima itu kalau antriannya panjang kita kan jadi lebih percaya gitu dibandingkan kalau restoran yang tidak ada pengunjungnya gitu. Karena gini Bu Mita, jadi mau saya tambah ya, kalau orangnya itu terkenal, maksudnya saya paham ya, familiar itu kan saya lihat dari ekstrinsiknya. Ekstrinsik itu misalkan dari mungkin dia latar belakang pendidikan, profesi ya, ekstrinsik ya. Nah, tapi kan saya nggak paham kan. Nah, kemudian saya mencoba mengukur kualitas atau kebenaran informasi yang dia sampaikan itu dari surrogate indicator gitu loh. Sesuatu yang sebenarnya tidak terkait langsung dari diri seseorang itu. Misalkan saya lihat dari jumlah followernya. Asumsi saya bahwa seperti hanya kalau produk ya, semakin mahal semakin berkualitas, saya itu kira-kira seperti itu. Artinya kalau semakin banyak followernya berarti orang ini orang bener gitu loh, nggak asal-asal gitu, kira-kira seperti itu. Saya juga menggunakan surrogate indicator tersebut ya Pak. Jadi memang karena di sosial media memang seperti misalnya ketika selain misalnya influencer, misalnya ketika kita membeli produk ya Pak. Jadi kan kita juga di situ lihat berapa jumlah konsumen yang sudah membeli gitu. Kemudian kalau influencer juga berapa orang yang follow. Saya pikir itu saya belum pernah mengulas penelitian tentang hal tersebut, tapi kalau untuk saya pribadi itu sering efektif gitu Pak. Jadi memang ketika kita melihat itu banyak followernya ya berarti memang konten-konten yang dia sampaikan itu
paling tidak itu menarik gitu ya, kemudian mungkin bermanfaat. Dan memang kalau di sosial media karena itu memang controlled by pemiliknya sendiri, memang kadang-kadang agak sulit menemukan informasi-informasi yang apa ya, yang lebih relevan atau yang lebih terkait dengan kompetensi sendiri, kompetensi si influencer. Maka memang surrogate indicator ini menjadi salah satu aspek yang penting. Dan kita ketika kita mengelola satu akun sosial media dan kita ingin tadi self presentation strategy ya, kita bicara tentang itu, kita juga harus mengidentifikasi kira-kira surrogate indikator apa yang digunakan orang untuk menilai kita gitu. Jadi misalnya dari postingannya atau mungkin dari foto atau dari apa gitu ya. Jadi sepertinya seperti itu Pak. Semoga bisa menjawab. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan teman-teman kalau ada. Waktu tinggal 5 menit, kalau ada silakan. Penanya terakhir, komentator. Silakan. Oke, kalau nggak ada ya sudah ya. Ini waktu tinggal 5 menit. Jadi demikian ya akhir dari program Revo ya atau Riset Forum yang kali ini menghadirkan Ibu Widya Paramita ya, yang baru saja lulus PhD dari Australia. Ini sekaligus sebagai perkenalan perkenalan ke Sivitas Akademika UGM ya. Ini kalau nggak salah bukan yang pertama tapi ya ini forumnya udah beberapa kali ya Bu Mita ya. Di FEB sudah beberapa kali Pak, tapi kalau di Revo baru sekali. Ya, baru sekali. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan nilai pembelajaran, pengetahuan, wawasan ya dari apa yang tadi sudah disampaikan dengan baik sekali oleh Bu Mita. Semoga bermanfaat untuk ini ya meningkatkan ataupun menambah pengetahuan, wawasan mengenai kehidupan media sosial. Nah, saya sebagai moderator juga mengucapkan terima kasih ya atas partisipasi teman-teman semua yang tadi sudah bertanya, memberikan komentar ya melalui chat maupun secara langsung ya. Dan saya juga mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan ketika saya membawakan acara pada siang hari ini. Demikian Bu Mita, saya sebagai Kaprodi MSc Manajemen juga mengucapkan terima kasih ya atas kontribusi Bu Mita yang hari ini sudah berkenan untuk menjadi narasumber dalam program Revo yang pertama. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Ayu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Syahid dan terima kasih Bu Mita.